Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempelajari ilmu agama Islam ini berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari para ulama Islam yang soleh, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fikih Muyassar, di mana kita telah sampai pada halaman 150, ya, perihal sebab-sebab warisan, ya, masih yang kaitannya dengan bab yang keempat, faraid dan juga mawaris, ya, pembagian warisan. Nah, di mana kita ini di bagian kedua, ya Pak. Ya, sebelumnya adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, yakni harta peninggalan mayit. Ya, lalu nanti, ya, sebab-sebab, ya, ini akan kita baca, dan yang terakhir dalam bagian kedua ini adalah penghalang-penghalang warisan. Ya, yang sebelumnya kita telah membaca tentang makna dan anjuran untuk mempelajari perihal mawaris, ya, atau faraid. Ya, faraid dan mawaris ini maknanya sama. Lalu beliau menjelaskan tentang sebab-sebab warisan, yakni sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Walaupun tentunya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang harta yang terbaik, ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa harta yang terbaik, ya, adalah min kasbi yadihi, ya, harta yang diraih dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Ya, adapun warisan ini adalah harta yang diraih dari hasil, ya, orang lain, yakni dari hasil orang tua ataupun kerabat. Sehingga tentunya, ya, harta yang lebih baik yang diterima oleh seseorang adalah, ya, harta yang diraih dari hasil tangannya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Beliau menjelaskan sebab-sebab warisan. Sebab-sebab warisan ada 3, yaitu yang pertama pernikahan, yaitu akad pernikahan yang sah dengan 2 orang saksi dan 1 wali, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri atau kholwat. Jadi dengan menikah, ya, seorang dengan pasangannya
dengan ada dua saksi dan satu wali. Ini pernikahan yang sah. Iya, ini pernikahan yang sah. Maka dengan pernikahan seperti itu, ya dia sudah eh, penyebab untuk mendapatkan warisan dari pasangannya. Ya, suami dari istrinya ataupun istri ya dari suaminya. Walaupun belum terjadi hubungan. Misalkan habis nikah ternyata meninggal gitu ya pasangannya. Dan itu kan terjadi ya. Dan kita terkadang mendengar di media sosial hal yang seperti itu. Iya, baru akad ya selesai akad, iya, belum juga ada hubungan suami istri, iya, belum terjadi malam pertama ibaratnya. Nah, qadarullah ya meninggal. Maka ketika sudah ada akad pernikahan yang sah, ya, dia sudah bisa mendapatkan ya warisan dari pasangannya. Berarti kalau belum terjadi akad pernikahan yang sah, ya walaupun sudah disiapkan segala macamnya acaranya, ya tapi belum akad yang sah, maka ini belum terjadi ya sebab untuk mendapatkan warisan. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Dan bagi kalian suami-suami seperdua setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Berarti kalimat suami dan istri ya berarti adalah istri yang memang sudah sah. 6. Jikalau belum sah ya maka tentunya ini tidak bisa ya dijadikan sebagai penyebab warisan. Ini sah tentunya tidak mesti sah dari sisi apa namanya legalitas negara ya. Nah, karena di sini kan disebutkan sah dengan dua saksi dan satu wali. Ya, walaupun kita tidak menyarankan untuk nikah siri ya. Nah, karena tentunya nanti akan ada kemudaratan yang didapat ya bagi sang istri ya tentunya. Karena walaupun dari sisi syariat ya pernikahan dengan dua saksi dan satu wali ini sudah dianggap sah ya tapi tentunya ya dengan pernikahan yang sesuai dengan pemerintahan ya ini lebih lebih baik ya. Nanti soalnya butuh untuk bikin apa namanya kakaknya ya untuk istri ya, pengakuan secara negara ya hukum negara belum lagi untuk anaknya nanti ya apa namanya akte lahir ya itu kan pastinya dibutuhkan ya dan itu akte lahir ya butuh apa namanya surat nikah ya butuh kakaknya nanti. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Yang kedua adalah nasab. Nasab apa itu? Yaitu hubungan kekerabatan dengan mayit. Ya. Dia merupakan hubungan keanggotaan antara seseorang dengan yang lain melalui kelahiran. Ya. Ini hubungan kekerabatan. Ya dari sisi ya dia adalah sama dengan saudaranya tersebut ya dari tempat lahirnya. Maksudnya dari rahim. Ya, dari rahim yang sama. Tempat lahir bukan berarti dia lahir di Jakarta terus ya udah kalau dia lahir dari Kerawang enggak kerabat ya itu bukan. Maksudnya tempat lahir adalah rahimnya yang sama. Dia dilahirkan dari rahim yang sama sehingga dia mempunyai hubungan keanggotaan. Keanggotaan dari suami istri. Iya, keluarlah anggota, keluar lagi anggota baru. Iya, dari rahim yang sama. Maka ini adalah nasab. Baik kekerabatan jauh ataupun dekat. 6. Jauh nanti akan disebutkan juga seperti Hawashi. Ya, ini kerabat samping ya yang dia mungkin paman ya dan anak-anaknya ini kan agak jauh ya. 6.
Kalau dekat kan ya seperti cabang ya dengan nasabnya ya, bapaknya ya anaknya, ini kan dekat. Kalau Hawasyi kan sepupu ya, ini kan jauh. Tapi dia disebutkan ya dalam ayat-ayat Al-Quran pembagian waris ya sebagiannya mendapatkan. Yang penting dia adalah kerabat. Ya, jauh atau dekat, tentunya ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencakup pokok nasab, ya, yakni apa namanya? Orang tua ya, cabangnya dan hawashi. Nanti kan disebutkan. Hawashi adalah kerabat samping. Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas yang murni laki-laki. Ya, ini pokok nasab. Ya, bapak, ya, terus wain alau, ya, kakek, ya, dan juga terus ke atas jikalau masih hidup. Yang murni, ya, laki-laki. Inilah pokok nasab. Karena cabangnya semuanya Hawashi itu ya akan hadir ada dikarenakan ada pokok ya nasab. Sedangkan cabangnya adalah anak, ya, cucu ke bawah, cicit, ya. Nah, jikalau ada, nah, nah di sini dicetakan ini tidak disebutkan hawasyinya, ya. Disebutkan dalam kitab aslinya, ya. Di sini mungkin nggak kecetak ya, mungkin ada yang hilang. Penjelasan tentang hawasyi, karena kan tadi mencakup pokok nasab, cabangnya dan hawashi, ya, kerabat samping. Di sini hanya disebutkan, hanya jelaskan pokok nasab dan cabang. Ya, hawashi sebutkan dalam kitab aslinya, sini nggak ada ya. Dalam kitab asli fikih Muyassar, ya, wal hawashi humul ikhwah wa banuhum wa inna zalu. Hawashi itu kerabat samping adalah saudara, ya, saudara kandung. 6. Baik itu nanti kandung atau sebapak ya atau seibu ya. Wa banuhum dan anak-anak mereka ya berarti keponakan ya. Wa inna zalu ya ataupun cucunya lagi misalkan, cucu dari saudara ya. Ini juga ya mendapatkan warisan. Wal a'mam, Hawashi juga ini a'mam. A'mam ini jamak dari amun. Ya, kita kemarin bahasa Arab amun, ya, saudara, paman ya, paman dari bapak. Nah, paman dari bapak. Saudaranya bapak. Ini juga masuk pada Hawashi yang dia apa namanya? Masuk pada bagian orang yang mendapatkan ya warisan. Wa in alau, walaupun naik ke atas, ya, bapaknya paman, ya, kakeknya paman. Wa banuhum wa in nazalu, dan anak-anaknya paman, walaupun ya, dan yang turunnya. Wa in nazalu, dan yang turun di bawahnya, maksudnya cabangnya, anak-anaknya, ya, cucunya. Nah, jadi paman, bapaknya paman, anaknya paman, ya, terus juga saudara, ya, anaknya, anak-anak saudara, nah, saudara kandung ataupun sebapak atau seibu. Ini sebab-sebab mendapatkan warisan. Ya, itu tadi Hawashi yang hubungannya kerabat jauh ya sebenarnya. Karena yang kerabat dekat ya dia apa namanya nasab dan cabang. Ya, walaupun kalau saudara ya nggak jauh ya, kakak adik. Tapi kayak paman ya, nah, saudaranya bapak ini mungkin kategorinya agak jauh. Ini yang kedua, sebab-sebab untuk mendapatkan warisan, yaitu adanya nasab, hubungan kekerabatan dengan sang mayit. Yang ketiga adalah wala. Dia adalah hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan kepada hamba sahayanya yang dimerdekakannya. Ini pembahasannya sudah kita jelaskan tentang perihal perbudakan. Ya, bahwa wala, orang yang mempunyai jasa dengan memerdekakan budaknya, maka dia bisa mendapatkan warisan dari budak yang dibebaskan.
Sedangkan pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi. Ya. Maksudnya budaknya yang telah dimerdekakan ya tidak mewarisi tuannya yang telah memerdekakan. Jadi nggak sebaliknya. Tuannya saja yang bisa mendapatkan warisan dari mantan budak yang telah dimerdekakan. Adapun mantan budak yang dimerdekakan, apakah dia bisa mendapatkan warisan dari tuannya? Ya dari mantan tuannya tidak. Ya, nah, jadi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi berdasarkan ijma. Ya, sepakat para ulama bahwa ya kalau mantan budaknya yang telah dimerdekakan, dia tidak mendapatkan warisan dari mantan tuannya yang telah memerdekakan. Tapi tuannya, mantan tuannya yang telah memerdekakan, di situ ada jasa. Maka dengan jasa di situ, ya kebaikan dia kepada mantan budaknya, ya dia bisa mendapatkan warisan dari mantan budak yang telah dimerdekakan. Jadi sebab warisan kata beliau bisa dibatasi pada dua sebab, yaitu nasab dan pernikahan yang sah. Ya, ini secara global karena mungkin perbudakan sekarang ya tidak ada. Jadi diambil dari dua sebab, ya, pernikahan dan nasab. Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku, oh saya ahli warisnya, ya maka dicek dua hal ini, ya apakah dari pernikahan, ya ataukah dari nasab. Ini di antara hikmah dijelaskan tentang sebab-sebab ya mendapatkan warisan. Ya, tidak semua orang ngaku-ngaku, ya saya mendapatkan waris dari si A, ya saya harus mendapatkan waris dari si B. Ya, kalau memang dia ngaku, maka pengakuannya butuh ya apa namanya bukti yang jelas, yaitu apa? Dari sisi pernikahan, ya dia siapanya, ya dari sisi nasab, ya dia ada hubungan kerabatan apa, ya dengan sang mayit. Jadi dalam Islam harta seseorang juga dijaga, ya. Nah, kalau orang sudah masuk Islam, maka haruma damuhu wa maluhu wa irduhu. Kalau orang sudah masuk Islam, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, ya darahnya dijaga, hartanya dan juga kehormatannya. Nah, maka permasalahan harta warisan ya yang itu adalah haknya hamba Allah SWT yang beriman, ya yang muslim, itu langsung Allah yang menetapkannya tentang perihal ya warisan. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Selanjutnya adalah penghalang-penghalang warisan. Ya, tadi sebab untuk mendapatkannya, ya syaratnya ya adalah pernikahan dan nasab. Ya, secara global seperti itu. Yang wala ya kalau ada budak. Adapun sebab tidak mendapatkan warisan, ya, ini penghalang-penghalangnya ada tiga. Yang pertama adalah pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan. Sehingga barang siapa membunuh pemberi warisnya secara zalim, maka dia tidak mewarisinya. Ya, misalkan istri ya ingin dapat dari suaminya, ya terus dibunuh suaminya, ya. Maka ini dia tidak mendapatkan waris. Ya, dia terburu-buru, dia pengen mendapatkan harta warisan ya dari pasangannya. Ternyata dalam Islam ya terburu-buru dalam hal yang tidak diperbolehkan, ya justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan ini di media sosial sering terjadi yang kita dengar, ya. Apalagi dengan perselingkuhan, naudzubillah min dzalik, ya istri selingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya ya bikinlah drama ya untuk pembunuhan suaminya, naudzubillah min dzalik, ya semoga Allah melindungi kita semua. Nah, dan itu terjadi. Ya, bahkan terjadinya juga nggak jauh-jauh. Ya, waktu lalu di daerah Kelari kan, ya di Kerawang, ya terjadi. Nah, suaminya kalau nggak salah kerja di Toyota apa kalau nggak salah. Ya, istrinya naudzubillah min dzalik, ya ada ya perselingkuhan lah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua. Maka dia tidak mendapatkan ya sedikit pun ya dari harta warisan pasangannya. Ya, atau misalkan saudara
ya, atau anak dengan bapak, ya, anak dengan kakek, ya. Kan terjadi kan apa namanya, cucu ya, cucu dengan kakek terjadi ya beberapa hari yang lalu juga, ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Banyak pembunuhan ya, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah memang tanda akhir zaman. Ya, neneknya dibunuh, diambil emasnya, ya. Sejadi anaknya, cucunya itu ya dari sisi narkoba mungkin atau ada perjudian. Ya, sekarang judi online kan luar biasa. Ya. Dan tahun ini lebih parah lagi judi online-nya. Ya, bahkan MUI juga sempat bingung gitu ya. Kok bisa tahun ini dengan tahun kemarin judi online lebih lebih berkembang, ya. Nah, ada apa? Sesuatu yang sifatnya kemaksiatan seperti itu, kemungkaran di suatu negara bisa berkembang, ya ini ada apa? Ya, enam. Perlu dilihat apakah ada backingannya, biasanya kan seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Maka kata beliau, dia tidak mewarisinya. Ya, orang yang dia ahli waris membunuh ya pemberi warisnya secara zalim, ya secara sengaja, ya maka dia tidak mendapatkan sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, ya, dan juga Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Irwaul Walil. Nah, sehingga zaman-zaman fitnah, ya hendaklah seorang ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Kata Nabi SAW, memperbanyak ibadah di masa-masa fitnah, ya itu bagaikan hijrah ya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau hijrah ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak berdoa, ya semoga Allah SWT melindungi kita, ya semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita dan keluarga kita, ya, dan juga secara umum untuk negara. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan bimbingannya, arahannya, petunjuknya ya kepada pemimpin negara kita dan juga masyarakat Indonesia secara umum, ya, agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani warahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Padahal tadi kita katakan di awal bahwa harta warisan ini bukan harta yang utama, ya, bukan harta yang apa namanya lebih baik, ya, harta terbaik buat kita, bukan. Karena tadi harta terbaik buat kita disebutkan oleh Nabi SAW adalah harta yang kita dapat ya dari hasil kerja kita dengan tangan kita. Nah, tapi terkadang ya gitulah godaan setan. Ya, gitulah godaan setan. Sehingga ya sebagian Ustadz menjelaskan bahwa ya apa namanya tidak ada rizki dalam warisan. Ya. Maksudnya rizki yang terbaik ya adalah dengan bekerja dengan tangannya sendiri. Tapi terkadang ya begitu perebutan ya untuk mendapatkan warisan ya yang ternyata bukan haknya, ya, atau ingin mempercepat untuk mendapatkan haknya dengan tadi cara pembunuhan, ternyata nggak bisa mendapatkan apapun. Nah, yang kedua adalah perbudakan. Ini penghalang dari warisan. Budak tidak mewarisi kerabatnya, karena bila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya. Ya, nah, karena bila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun, ya, karena dia milik tuannya. Ya, makanya luar biasa budak ini. Ya, sehingga Islam dengan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya banyak memberikan keutamaan-keutamaan dalam membebaskan budak. Ya, inilah agama Islam rahmatan lil alamin. Ya, kita memahami tentang perbudakan, ya walaupun tidak ada perbudakan di zaman sekarang, tapi kita tahu oh ternyata Islam itu agama yang mulia.
Ya, agama yang menganjurkan untuk ya budak itu dibebaskan, ya karena kasihan. Ya, dari permasalahan warisan juga dia penghalang. Ya, dia tidak memiliki hartanya, ya hartanya itu milik tuannya. Nah, sehingga Islam ya dengan kemuliaannya, dengan kasih sayangnya, ya banyak menganjurkan ya untuk membebaskan budak. Ya, dari sisi denda-denda, ya denda apa namanya orang yang berpuasa lalu berhubungan suami istri, ya di siang Ramadan, ya maka dendanya adalah pembebasan budak, ya dan banyak yang lainnya yang Islam menganjurkan untuk pembebasan budak. Ini penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga adalah perbedaan agama di antara mayit dengan ahli warisnya. Ya. Misalkan ahli warisnya ya kafir, ya apa namanya ataupun murtad. Kadang ada di satu keluarga beda agama kan. Ya bapaknya Muslim, anaknya Nasrani, ya saudaranya Buddha, Hindu, ya. Nah, luar biasa ya. Makanya apa namanya Dr. Zakir Naik pernah apa namanya ya mengingatkan lah ya gimana sih Indonesia kok bisa gitu ya Islam pemeluk Islam terbanyak ya tapi kok bisa nikah dengan beda agama gitu ya sehingga gimana pendidikan anaknya kita yang suami istri satu agama aja ngedidik anak udah luar biasa ya gimana ini yang istrinya beda agama Nasrani, suaminya Muslim, ya gimana anaknya? Ya, sehingga ya pernikahan itu bukan hanya hawa nafsu saja. Ya, banyak kok ya muslimah yang cantik, ya kalau ngejar cantiknya, atau kaya kalau ngejar kayanya, ya atau apalah kedudukannya, jabatannya, nasabnya. Banyak muslimah yang bagus-bagus. Kenapa harus melirik yang non muslimah ya ataupun yang muslimahnya ya nyari cowoknya ya banyak kok cowok muslim yang ganteng-ganteng ya banyak cowok muslim yang kaya ya banyak yang cowok muslim yang nasabnya bagus ya punya jabatan banyak ya kenapa harus ya melirik ya makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal itu ya nah bahwa ya laki-laki yang muslim lebih baik ya daripada laki-laki yang musyrik ya dan muslimah yang apa namanya wanita muslimah yaitu lebih baik daripada wanita yang musyrikah ya walaupun ya kalian apa namanya merasa takjub ya dengan wanita musyrikah tersebut ya dengan keelokannya ya dengan ya segala macamnya tapi tetap ya laki-laki yang muslim, wanita yang muslimah itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik ya ataupun wanita yang musyrikah. Makanya tentunya ya banyak berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Jadi penghalang yang ketiga adalah perbedaan agama, ya, di mana mayit dengan ahli warisnya, ya ini berbeda agama. Sebagaimana ini sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarithul kafirul muslima, walal muslimu al kafiro. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Nah ini dia, ya, bahwa orang yang kafir tidak bisa mewarisi orang yang muslim. Ya, yang muslim juga tidak bisa mewarisi yang kafir. Jadi kalau bapaknya kafir, ya anaknya yang muslim nggak bisa dapat warisan. Ya, begitu pula ya kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, ya berarti anaknya nggak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. 6. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, nomor 1614. Ini perkara yang luar biasa ya dan memang ini yang kita lihat ya di Indonesia ya. Dan kita juga tidak boleh main gampang mengkafirkan ya terkadang
Misalkan bapaknya ya sholatnya masih bolong-bolong, ya. Wah, berarti anaknya yang sholatnya rajin, ya langsung hukumin bapaknya kafir misalkan. Ya berarti ya nggak dapat warisan dong. Ya dari bapaknya ya. Nggak seperti itu juga. Ya dilihat. Ya ini kafirnya kafir jelas. Ya kafir yang sudah apa namanya gamblang, ya, Nasrani lah misalkan. Ya atau memang kalau memang kafir yang sudah jelas ya dari sisi kekufurannya, ya maka Allahu a'lam bishawab, ya itu bisa masuk kepada hadis ini. Ya, tapi kalau permasalahan sholat bolong-bolong ini kan ya sebagian ulama juga masih mengatakan ya dia muslim. Ya, nah kecuali kalau misalkan dia nggak sholat semuanya, ya, atau misalkan dia menghalalkan, ya, dengan tidak sholat, ya. Tapi kan ini juga butuh untuk dinasehati dulu, ya, diajak lagi, ya. Nah, butuh hal-hal yang sifatnya kekeluargaan yang harus ya diperjelas, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Selesai kita dari pembahasan sebab-sebab warisan dan juga penghalang-penghalang warisan. Dan dengan demikian selesai dari bagian kedua. Dan kita akan masuk pada bagian ketiga, perihal pembagian ahli waris. Nah, ahli waris ini menjadi dua bagian. Di sini kita menghafal ya siapa-siapa yang mendapatkan. Ya, adapun hitung-hitungannya itu butuh apa namanya pelajaran khusus lagi. Ya, tapi kita di sini yang sifatnya ya bagi seluruh masyarakat ya untuk mempelajarinya ya dengan hal seperti ini mengetahui ya dengan mengetahui siapa-siapa saja sih yang dia memang sebagai ahli waris ya. Nah, ini kita bisa lebih legowo dalam menerima hukum ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli waris terbagi menjadi dua bagian, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun ahli waris laki-laki ada 10. Ya. Mereka adalah yang pertama dan kedua, anak laki-laki dan anaknya. Ya. Anak laki-laki dari sang mayit dan anaknya, maksudnya berarti anak dari anak laki-laki. Nah, anaknya berarti anak dari anak laki-laki. Di sini disebutkan cucu dari yang meninggal ke bawah. Ya, berarti anaknya yang laki-laki, terus anaknya dari anak laki-laki, ya, terus anaknya lagi ke bawah, berarti cicitnya gitu ya, kalau memang ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan ya, yang maknanya mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Ya, berarti di sini memang Allah langsung yang menjelaskan tentang pembagian warisan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, ini langsung Allah yang menjelaskan. Jadi jangan dikatakan, oh nggak adil dong. Ya masa sih yang anak cowok dapat satu, ya, atau anak cewek dapat satu, anak cowok dapat dua. Ya, ini berarti nggak adil. Ya, nah, nggak adilnya di pandangan siapa? Ya, kalau di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadilan. Ya, nah, dan para ulama menjelaskan kenapa ya kok laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan. Disebutkan oleh para ulama tentang hal seperti itu. Ya diantaranya bahwasanya laki-laki itu kan ya dia apa namanya akan menafkahi nantinya. Ya, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi, nanti dia punya istri, dia punya anak. Ya, kalau perempuan kan tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Ya, nah sehingga ya inilah keadilan, puncak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memberikan laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Ya, di antaranya karena dia memiliki tanggungan, ya tanggungan yang besar, ya berupa ya fardu ain, kewajiban untuk menafkahi orang lain. Ya, orang lain di sini maksudnya adalah istri dan anak-anaknya. Beda dengan perempuan yang tidak ada. Ya,
Orang tua termasuk apa? Ahli waris. Orang tua, ah, ah. Oh, anak apakah punya kewajiban menafkahi orang tua gitu ya. Nah, asalnya anak. Nah, Allahu a'lam bishawab, ya memang ada khilaf di kalangan ulama ya, tapi yang lebih kuat kewajiban laki-laki itu adalah menafkahi istri dan anaknya. Nah, kalau orang tua tidak masuk kepada kewajiban yang wajib, ya jatuhnya adalah keutamaan. Ya, sangat dianjurkan. Tapi kalau kewajiban, dia kewajibannya adalah ke istri dan anak. Nah, seperti ada Ustaz Erwan di Tirmidzi juga pernah menjelaskan hal itu, ya, tentang kisah tiga orang yang di goa ya. Nah, yang satunya lagi adalah membiarkan anak istrinya nggak dapat susu, ya susunya untuk orang tuanya. Ya, beliau menjelaskan bahwa apa namanya ini syariat yang terdahulu, ya kewajibannya. Tapi yang syariat yang sekarang, ya Allahu a'lam bishawab, yaitu lebih mengedepankan untuk menafkahi istri dan anak. Ini kewajiban ya bagi seorang suami, sehingga dia apa namanya kewajibannya di situ. Ya, kalau dibenturkan ya ini untuk istri dan anak, ya ini untuk orang tua, maka tentunya lebih dikedepankan ya kewajiban dia menafkahi istri dan anaknya. Tapi kalau tidak perlu dibenturkan, ya maka semuanya kita berikan. Ya, kalau kita mampu ya dari sisi hartanya, ya maka orang tua juga kita berikan, ya istri dan anak juga kita berikan. Tapi kalau kita tadi ya mau dibenturkan, ini mana nih? Ini ada uang sekian. Ya, istri anak apa orang tua dulu? Ya, istri dan anak kewajibannya. Nah, Allah alam bisawab. Tapi kalau bisa dibagi, ya alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Begitu ya, Pak. Afwan barakallahu fikum. Masya Allah. Dengan demikian sudah jam 6. Oh iya, Masya Allah. Iya, iya. Sudah. Iya, untuk enggak kebagian. Nah, alhamdulillah. Nanti insya Allah akan kita masuk kembali ya dengan ahli waris yang lainnya, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, 6. Kalau laki-laki nanti 10, nanti wanita juga ada. Ya, 6. Kalau ada pertanyaannya yang sifatnya tentang warisan, nanti mungkin akan ada pada pembahasannya ya, insya Allah taala. Ya, cukup panjang di sini ya. Tayyib. Mungkin demikian dulu atau ya dok. Masya Allah. Tadi Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oh gitu dok. Subhanallah. Nah, memang butuh untuk apa namanya dilihat kembali ya dok. Barakallahu fikum pertanyaannya Dokter Aib. Semoga Allah SWT memberkahi Dokter Aib dan keluarga dan kita semua. Memang untuk pembagiannya perlu dilihat kembali ya ada siapa saja ya. Apakah memang ada yang lain yang dia mendapatkan ya dari sisi warisnya paling tidak memang anaknya tersebut yang laki-laki yang dia akan lebih banyak mendapatkannya. Iya. Nah, nanti ada ibu juga yang akan disebutkan beberapa yang dia akan mendapatkannya. Ya, ibunya juga nanti akan dapat sepertinya.
Ya, nah, insya Allah apa namanya bisa di eh, konsultasikan kembali ya, dengan secara rinci ya dok ya. Kalau memang pengen dibagikan ya warisan seperti apa, ya dilihat apakah nanti eh, anaknya ya dari keluarga yang lainnya siapa saja gitu ya dok. Nanti insya Allah itu bisa diperiksa kembali ya. Karena nanti ada jatah-jatahnya berapa nanti butuh dihitung kembali gitu dok ya. Nah itu butuh pembahasan lebih dalam lagi nanti insya Allah taala dok. Baru dapat dok. Iya berarti anaknya yang meninggal kan dok kan ya anak yang meninggal berarti ya Jang Din ini kan yang meninggal dia punya anak. Iya dapat dok. Tapi yang meninggal maksudnya warisan dari Jang Din apa dari bapaknya Jang Din dok? Dari bapaknya Jang Din ya. Berarti cucunya ya dapat dok. Iya. Mm-mm. Iya. Belum, belum. Kakeknya meninggal berarti. Iya, anaknya yang udah meninggal nggak dapat. Kalau cucunya dapat. Makanya tadi disebutkan apa namanya anak laki-laki yang pertama, yang kedua anaknya dari anak laki-laki. Misalkan kita nih, saya punya anak atau si A ya, A punya anak, iya. Apa namanya dia punya bapak. Nah, si A ini meninggal duluan, bapaknya masih ada kan. Nah, ketika bapaknya ini meninggal, dia masih punya cucu dari anak yang meninggal tadi, dari si A tadi. Nah, ini kategorinya adalah cucu ya dari anak laki-laki. Maka dia termasuk yang mendapatkannya. Ya, nah, termasuk yang mendapatkan warisan. Makanya di sini disebutkan satu dan dua. Ya, satu anak laki-laki, yang kedua ya anaknya. Anaknya siapa? Anaknya anak laki-laki yang ini. Nah, wa in apa namanya? Wa in nazalu ya. Banuhum wa in nazalu. Nah, Masya Allah. Nah, bagiannya nanti ini. Kita harus lebih rinci lagi. Itu panjang kalau bagiannya. Nah, maaf. Waalaikumsalam. Nah, tadi yang kita jelaskan kita ini hanya apa namanya materinya saja, ya teorinya saja. Adapun penghitungan-penghitungannya ini butuh apa namanya kelas tersendiri lagi ya. Nah, makanya mempelajari mawaris ada dua, ya ada dua cara, ya yaitu secara umum untuk masyarakat umum ya teori seperti ini. Ya, adapun yang khusus-khususnya ya pembagian-pembagiannya itu nanti yang di materi lebih khusus lagi mahasiswa ya. Nah, pelajar-pelajar yang lebih dalam mempelajari hal seperti ini. Nah, ulah, ulah. Nah, tanggal merah bagi siapa? Nah, nah, udah betul. Kadang- Tapi memang butuh apa namanya ilmu dari ustadz yang diterima dari kalangan-kalangan itu ya dok. Karena kalau tidak ya akan terjadi keributan. Ustadz Amin Nurbais juga pernah ngingetin hal itu bahwa pernah diajak untuk ke keluarga seorang ya ditanya dulu ini terima nggak gitu. Takutnya nggak terima ya repot nantinya.
Nah, semoga Allah mudahkan ya, Dak. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ubed selaku host kita. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Ubed dan keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan hadir pada kajian kita di subuh hari ini secara offline dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu serta keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufiknya, bimbingan dan arahannya untuk kita dan keluarga kita dan juga untuk masyarakat Indonesia secara umum agar kita dan mereka bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan menjauhkan kita dari segala murkanya, dari segala azabnya, dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala salah kata, salah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.